Kemudian masalah yang kedua, bahwa apakah orang yang masih punya utang puasa, qada puasa, puasa wajib tentu, di bulan Ramadan ini atau bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Ingat, mungkin Anda belum sempat mengerjakan puasa qada bukan di bulan Ramadan ini, tapi bulan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena kelalaian kita, ya, kemudian kita lupa mengerjakan itu. Kita lupa, lalu sekarang kita ingat, oh iya saya masih punya utang tuh kemarin. Apakah bisa ketika seseorang masih punya beban di pundaknya, masih punya kewajiban di pundaknya, untuk mengerjakan satu kewajiban puasa, lalu bisa nggak dia mengerjakan puasa sunnah, mau Senin Kemis mau puasa sunnah yang lain-lainnya puasa di bulan Zulhijjah nanti, apakah bisa Anda kerjakan itu semua? Ulama mengatakan bahwa Anda tidak diperbolehkan. Ingat, saya tekankan lagi, orang yang masih punya utang puasa, masih punya qada puasa, tidak diperbolehkan untuk mengerjakan puasa sunnah. Tidak diperbolehkan. Logikanya, coba Anda pikirkan nih, logikanya Anda itu masih punya utang. Ketika Anda masih punya utang, kok mengerjakan sesuatu hal yang apa? Sesuatu hal yang sunnah. Wajib masih ada di pundaknya, dia harus mengerjakan itu. Lalu mengerjakan sesuatu hal yang katakanlah tidak terlalu bernilai. Harusnya Anda itu kerjakan dulu yang wajib, Anda dahulukan dulu itu. Baru kemudian yang kecil-kecil ini, yang sunnah tersebut Anda kerjakan. Kan gak nyambung itu. Sama dengan orang yang masih punya utang sama orang lain. Sama. Orang, kita masih punya utang sama orang lain. Kita belum bayar utangnya kita kepada orang lain. Lalu kita udah apa? Udah kelihatan berfoya-foya. Hidup kayak orang yang gak punya utang sama sekali. Ini kan gak dibenarkan, gak boleh. Hutang itu apa? Hutang itu beban Anda. Bagaimana Anda bisa meremehkan hutang Anda? Ini hutang masalah yang sangat besar, jangan Anda remehkan, jadi jangan Anda sederhanakan. Apalagi utang kepada siapa? Kepada orang lain. Berat itu loh. Berat. Hablum minan nas ini saya ingatkan lagi. Sangat berat. Anda punya utang kepada orang lain, Anda belum bayar. Apalagi kalau kemudian Anda di dalam hati Anda muncul dalam pikiran Anda muncul, enggak, saya enggak mau bayar. Mungkin Anda udah pinjam, lalu kemudian Anda sama sekali berniat tidak mau bayar. Anda selalu apa? Tunda sampai Anda mengharap orang itu melupakan utang Anda. Wow, ini berat benar, itu nggak bisa. Sama dengan Anda mencuri. Jadi kalau memang Anda itu berniat untuk utang, harus wajib Anda tunaikan dan Anda bayar hal tersebut. Kalau tidak, dalam hadis dikatakan bahwa amalan-amalan kita lainnya itu apa? Itu tergadaikan, tergantung. Sampai kita itu apa? Meminta maaf kepada orang lain kalau memang kita pernah menyakiti hati orang lain, pernah menzalimi orang lain, atau kemudian kita apa? Kita membayar utang kita kepada orang lain. Memang Anda dari sisi kewajiban ini berhubungan dengan masalah apa? Penerimaan. Bukan berhubungan dengan pahala. Oke, kamu sudah mengerjakan kebaikan, oke, diberikan pahala oleh Allah. Tapi apakah kemudian itu diterima oleh Allah atau tidak? Membuat Anda itu diridhai oleh Allah atau tidak? Atau kemudian Anda bisa masuk surga atau tidak? Ini lain lagi. Tunggu dulu. Anda selesaikan dulu itu masalah. Tergantung Anda. Nggak bisa. Ini akan menggantung Anda. Kenapa? Sebab orang ini
yang pernah Anda sakiti, yang pernah Anda ambil sesuatu dari orang itu, ini yang kemudian akan menahan Anda. Dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, orang ini berhutang sama saya. Walaupun kemudian kebaikan Anda bisa membuat Anda masuk surga, tetapi karena orang ini nggak ridho orang ini mempengaruhi keridhaan Allah. Sama misalnya, keridhaan orang tua kita mempengaruhi keridhaan siapa? Keridhaan Allah. Jadi belum tentu kalau orang tuanya kita nggak ridho sama kita, kemudian kita bisa masuk surga. Oke, Anda berbuat baik, kebaikan Anda akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan juga. Anda akan dapatkan itu semua. Tetapi pintu langit itu tidak akan terbuka untuk Anda. Anda sulit untuk masuk ke alam malakut, ke alam kebahagiaan, ke alam ketenangan. Itu nggak akan Anda dapatkan. Anda nggak bisa masuk ke dalam surga. Harus Anda tunaikan dulu itu semua. Makanya jangan remehkan itu loh. Utang kalau Anda memang punya, bayar langsung, tunaikan langsung. Jangan menghayal kita. Kita kan terkadang hidup di alam khayal, dikuasai oleh alam khayal kita. Kita masih punya utang jutaan misalnya sama orang. Lalu sekarang kita punya uang nih. Uang yang memang mencukupi, bahkan mungkin lebih untuk membayar utang orang tersebut. Tapi kemudian kita diwaswasin itu. Oh iya, ini uang banyak nih, pakai usaha aja dulu. Mungkin kalau usaha saya ini sukses, lato kayak orang. Nah, kata orang, oke, saya bisa bayarin. Anda bisa menjamin nggak usaha Anda itu sukses atau tidak? Ada jaminan nggak? Wong kemarin aja Anda berusaha gagal, bangkrut Anda. Sekarang ketika Anda sudah punya uang, alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada Anda. Alhamdulillah, Anda syukuri. Tiba-tiba Anda itu mendapatkan rezeki. Sebenarnya tujuannya Allah, Pak. Ingat toh, utang kamu bayar tuh, saya berikan untuk itu. Jangan kemudian ditunda, berpikir bahwa Anda bisa manfaatkan itu untuk usaha Anda. Enggak, itu was-wasin loh. Siapa tahu kita nggak pernah tahu. Anda harus ingat, bisa saja kegagalan yang datang kepada kita sini berganti kegagalan. Terkadang kita tuh nggak habis pikir, kenapa usaha saya gagal. Bisa saja diakibatkan oleh orang-orang yang Anda sakiti atau utang-utang yang nggak terbayar yang harusnya Anda bayar. Siapa tahu ketika Anda membayar utang Anda tersebut, tiba-tiba Allah bukakan pintu keberhasilan untuk Anda, pintu kesuksesan untuk Anda. Yang tadinya itu tertutup pintu-pintu rezeki Anda, tiba-tiba dibuka. Kita kan gak pernah tahu apa yang menyebabkan sehingga pintu langit ini tertutup dari kita. Kita gak pernah tahu. Buka itu, siapa tahu. Apalagi yang berhubungan dengan masalah-masalah hablum minan nas. Itu bisa menutup pintu langit. Pintu surga aja tertutup, apalagi pintu langit. Doa kita gak sampai ke alam sana, tertutup. Introspeksi diri, siapa yang sudah saya sakitin, siapa yang saya sudah ambil hartanya, siapa yang saya utangin kemudian saya nggak bayar. Jangan biarkan dia menunggu. Punya utang, bayar. Sisipin tuh uang kita, gaji kita sedikit. Mungkin dia memang nggak mau dibayarin langsung, oke, tabungin. Ingat, Allah nanti akan memberikan rezeki kepadamu. Minta sama Allah, tapi ingat kewajibanmu kepada orang lain. Oke. Nah, demikian juga dengan puasa Syawal ini. Kalau masih punya hutang, kok kemudian mau mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya sunnah? Jangan. Kerjakan dulu. Ini bisa saja di dalam kitab Al-Hikam. Dalam kitab Al-Hikam dikatakan bahwa apabila Anda melihat ini, Anda ingat nih, nanti insya Allah kita akan bahas tentang masalah ini lebih lanjut. Tapi oke, ini saya hanya sekedar untuk mengingatkan aja. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan bahwa kalau Anda melihat diri Anda begitu bersemangat di dalam mengerjakan hal-hal yang sifatnya sunnah, salat sunnah Anda luar biasa, tahajudnya Masya Allah, bangun tengah malam tahajud, duhanya luar biasa, nggak pernah ketinggalan, merasa susah kalau nggak salat duha. Nawafilnya oke, lancar. Sedekah lancar. Infak luar biasa, mudah tuh membantu orang lain. Tapi kemudian Anda melihat bahwa diri Anda begitu susah, berat untuk mengerjakan sesuatu hal yang wajib, atau asal-asalan
Tapi kalau sudah mengerjakan yang sunnah, misalnya sholat tuh luar biasa khusyuknya, Masya Allah, yang sunnah loh luar biasa, bacaannya mantap, perlahan-lahan dibaca. Tapi ketika sudah berhubungan dengan sholat yang wajib, asal-asalan yang pendek-pendek dibaca. Ini tanda apa? Tanda bahwa Anda itu mengerjakan amalan tersebut bukan karena Allah. Dan ini menandakan bahwa Allah itu nggak ridho kepada Anda. Hati-hati. Lihat diri kita. Apakah ketika kita mengerjakan yang sunnah-sunnah itu begitu lancar, begitu khusyuk, lalu kemudian kita lihat amalan-amalan yang wajib-wajib ternyata kita lalaikan, kita tunda-tunda. Hati-hati. Ini bermasalah tuh. Jiwa kita bermasalah, hati kita bermasalah. Cepat perbaiki, cepat kembali. Yang harusnya kita dahulukan itu yang wajib. Ada seorang wali Allah didatangi oleh salah satu murid. Dia minta apa? Minta amalan. Berikan saya amalan yang bisa membuat saya itu apa? Saya itu semakin dekat dengan Allah. Dia katakan gini, kalau Anda mau amalan, lihat, kerjakan dulu sholat wajib kamu dengan benar. Itu, pulang kamu kerjakan sholat wajib kamu dengan benar di awal waktu, jangan bolong-bolong. Kerjakan itu dengan baik. Kemudian apa? Baca Al-Quran dengan benar. Itu, kerjakan yang dua ini, insya Allah itu sudah amalan yang paling lengkap dan sempurna. Di sanalah keridhaan Allah. Itu, mau cari amalan macam-macam. Untuk apa? Untuk bisa terbang, supaya dapat rezeki. Ingat, Anda perhatikan saja tuh Quran. Saya sampaikan sama Anda, kalau Anda pengen kaya, apa yang harus Anda kerjakan? Baca Quran. Baca Quran, nggak usah milih-milih mana yang mau dibaca. Ayat ini, surah ini, nggak usah. Baca Al-Quran karena Allah. Di sana ada keridhaan Allah. Sunnah, mohon maaf, sholat, kerjakan sholat dengan benar. Di awal waktu dengan benar, kerjakan karena Allah. Keridhaan Allah ada di sana. Allah kalau ridho sama Allah udah cinta sama Anda, Masya Allah, pintu rezeki itu terbuka. Masalah-masalah Anda itu mudah terselesaikan. Diselesaikan sama Allah. Tiba-tiba terkadang Anda nggak berpikir, ya, ini masalah, jalan keluarnya ini. Karena Anda sholat, Anda datang sama Allah benar-benar, Anda itu mengerjakan perintah Allah dengan penuh kecintaan. Tiba-tiba terbuka, kan banyak seperti itu. Makanya kalau ada masalah, udah datang aja ke sajadah Anda, udah datang ke sana, nangis tuh, merintih sama Allah, berkomunikasi sama Allah, laporin sama Allah. Allah akan buka, masalah-masalah kita akan diselesaikan. Itu ingat. Jadi itu amalan yang sudah paling sempurna. Oke, jadi kembali lagi kepada bulan Syawal. Kerjakan itu karena Allah. Yang wajib-wajib dahulukan. Yang wajib dahulukan. Jangan kita tertipu. Ini tipu muslihat setan tuh. Setan itu bisa masuk kemana saja. Terkadang kita itu diiming-imingin dengan hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya sunnah, tapi kemudian yang wajib ditinggalkan. Setan itu. Hati-hati. Jadi kerjakan dulu yang wajib. Anda masih punya qadha, kerjakan dulu qadha tersebut karena Allah. Anda kerjakan, kan ada waktu 30 hari di bulan Syawal. Ada waktu Anda kerjakan. Oke, saya rasa demikian ya. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita kedudukan dari puasa bulan Syawal. Demikian juga kedudukan dari hal-hal yang wajib dibandingkan dari hal-hal yang sunnah untuk kita. Mulai sekarang kita berkomitmen benar-benar melaksanakan perintah Allah yang benar-benar Allah perintahkan kepada kita. Kita dahulukan dulu yang itu, baru kemudian yang mustahab yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Jaga niat, jaga semangat Ramadan. Jangan sampai kita surut. Semangat ini harus kita pelihara. Semangat untuk menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang benar-benar, hamba yang paripurna, cinta kepada Allah, bukan cinta kepada makhluk Allah. Oke, mudah-mudahan kita mampu mengerjakan
bulan Syawal ini, mengisi bulan Syawal ini dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk kita insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.